Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martiana Sakitri dengan NIM 03031182025005 dari Teknik Kimia Klasa Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan perancangan mixing dan agitation mata kuliah perancangan alat dan proses. Dosen pengampu Dr. Lely Nurul Komaria. Selanjutnya, sebelum kita memasuki ke perhitungan, kita akan mereview kembali pemahaman tentang mixing dan agitation. Mixing adalah proses pencampuran distribusi secara acak dari dua atau lebih material berbeda fase. Mixing adalah operasi unit yang dipraktikkan secara luas untuk memenuhi berbagai proses. Operasinya itu bergantung pada produk yang akan dihasilkan. Sedangkan agitasi adalah mengacu pada gerakan yang diinduksi bahan homogen dengan cara tertentu. Tujuannya adalah intensifikasi proses transportasi dalam bits yang diaduk, yaitu perpindahan panas dan massa. Dan selainnya itu persiapan bahan dari sifat yang diperlukan, seperti suspensi dan emulsi. Selanjutnya itu mengenai fungsi dari pengadukan. Yang pertama itu membuat suspensi dengan partikel zat padat, misalnya untuk mengaduk campuran substrat. Yang kedua, mendispersikan gas dalam zat cair dalam bentuk gelembung-gelembung kecil, misalnya untuk aerasi, seperti oksigen dari udara dalam suspensi mikroorganisme untuk fermentasi. Dan yang ketiga, untuk meramu zat cair yang mampu dicampur, misalnya mencampurkan etanol dan air. Yang keempat, mendispersikan zat cair yang tidak dapat bercampur dalam satu fase, sehingga membentuk emulsi dalam butiran halus. Dan yang terakhir, mempercepat perpindahan panas antara fluida dengan media pendingin atau pemanas pada dinding vessel. Selanjutnya, apa aja sih metode pencampuran dari cairan tersebut? Yang pertama itu ada pencampuran mekanis, yang kedua pencampuran hidrolik, yang ketiga pencampuran pneumatik, dan yang terakhir pencampuran pita. Setelah kita mereview kembali pemahaman kita tentang mixing dan agitation, selanjutnya kita akan memasuki proses perhitungan. Nah, dimana untuk problem yang pertama itu, diketahui sebuah bak pengaduk berbentuk 7 sangkar digunakan untuk mengaduk air dengan debit 8.500 meter kubik per hari. Kedalaman air sama dengan 1,30 kali lebar. Diharapkan dalam bak tersebut terjadi pengadukan dengan nilai gradien kecepatan 800 per detik, dengan waktu detensinya itu 45 detik. Suhu air 15 derajat Celcius dan kecepatan putaran poros alat pengaduk adalah 100 fpm. Tentukan A. Dimensi bak pengaduk, B. Power yang dibutuhkan, C. Tinggi jatuhan minimum jika dipergunakan sistem penjunan hidrolik, D. Debit udara yang dibutuhkan jika pneumatis digunakan dan lokasi difusor 20 cm di atas dasar tangki. Apa sih langkah awal yang harus kita lakukan? Maka, langkah awal yang kita harus tuliskan itu adalah kita buat dulu diketahui dari soal tersebut, di mana debitnya itu 8.500, kedalamannya itu 1,30 liter, gradien kecepatannya 800 per detik, waktu detensinya 45 detik, suhu 15 derajat Celcius, mu-nya 1,139 dikali 10 pangkat min 3, kecepatan putarannya itu 100 fpm dan Rho-nya itu 999,5 kg per meter persegi. Langkah selanjutnya itu kita buat dulu apa aja sih yang ditanya pada soal tersebut. Yang pertama itu dimensi bak pengaduk, power yang dibutuhkan, tinggi minimum, debit udara difusor 20 cm di atas dasar tangki. Maka dari itu, langkah penyelesaiannya adalah A. Kita akan mencari dimensi bak pengaduk, di mana rumus mencari V adalah debit dikali waktu detensinya. Kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu 8.500 meter kubik per hari dikali 1 hari dibagi 86.400 detik dikali 45 detik. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 4,427 meter kubik. Selanjutnya itu, kita mencari rumus V lagi untuk mencari nilai L-nya, yaitu dengan menggunakan V sama dengan L dikali D. Kita masukkan nilai V yang sudah kita ketahui, kita cari sebelumnya itu, yaitu 4,427 meter kubik sama dengan L pangkat 2 dikali 1,30 liter. Kita pindahkan rumusnya, yaitu menjadi L pangkat 3 sama dengan 4,427 meter kubik dibagi 1,30 liter. Maka L pangkat 3 sama dengan 3,45 meter kubik. Kita akarkan untuk mendapatkan nilai L, yaitu 1,504 meter kubik. Jadi, dimensi bak adalah 1,504 dikali 1,504 dikali 1,504 meter kubik.
Selanjutnya kita akan mencari power yang dibutuhkan, di mana rumusnya itu adalah P sama dengan G pangkat 2 dikali mu dikali V. Kita masukkan nilainya yang sudah kita buat ketahui sebelumnya, yaitu 800 per detik pangkat 2 dikali 1,139 dikali 10 pangkat min 3 dikali 4,427 meter kubik, sehingga hasil nilai P sama dengan 3227,11 Nm per detik. Jadi, untuk nilai power yang dibutuhkan itu adalah 3227,11 Nm per detik. Selanjutnya itu adalah C. Kita akan mencari H minimum pada tujuan hidrolik. Nah, rumusnya itu, rumus awalnya adalah P sama dengan Q dikali Rho dikali G dikali H. Karena kita akan mencari H, maka H sama dengan P dibagi Q dikali V dikali G. Kita masukkan nilainya, H sama dengan 3227,11 Nm per detik dibagi buka kurung yaitu 8.500 meter kubik per hari dibagi 86.400 detik dikali 999,5 kg per meter persegi dikali 9,8 meter persegi per detik. Maka H sama dengan 3227,11 Nm per detik dibagi 963,64. Maka H sama dengan 3,348 meter. Jadi, ketinggian minimumnya adalah 3,348 meter. Selanjutnya kita akan mencari yang terakhir, yaitu D, debit udaranya. Nah, kita asumsikan bahwa hanya itu yang kita gunakan adalah 1,78 meter. Nah, untuk rumus debit udaranya itu adalah P dibagi buka kurung 3904 merupakan ketetapan dari sebuah rumus dikali log sebuah ketetapan dikali H plus 10,4 dibagi 10,4 tutup kurung. Kita masukkan nilainya, yaitu debit udara sama dengan 3227,11 Nm per detik per 3904 dikali log buka kurung 1,78 ditambah 10,4 per 10,4 tutup kurung, sehingga debit udara sama dengan 1,815 meter kubik per menit. Jadi, nilai debit udara yang kita butuhkan adalah 1,8615 meter kubik per menit. Selanjutnya adalah problem yang kedua, yaitu diketahui bahwa untuk campuran liquid bersatuan waktu, jika laju aliran molar di fase liquid adalah 3 kmol per sekon, lalu mol input inert liquidnya adalah 4 dan mol output liquid inertnya 1, dan jari-jarinya adalah 10 meter pangkat 3 per sekon, hitunglah nilai V pada soal tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat terlebih dahulu apa aja sih yang diketahui dan ditanya pada soal tersebut. Nah, diketahui laju aliran molar fase liquidnya itu 3 kmol per sekon, mol output liquid inertnya itu 1, dan mol input inert liquidnya 4, dengan jari-jari 10 meter pangkat 3 per sekon. Yang ditanya adalah V. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus perhitungan, yaitu V sama dengan VL buka kurung X A out dikurang X A input per min jari-jari sama dengan F Y buka kurung Y A in dikurang Y A out tutup kurung. Maka kita masukkan nilainya pada rumus tersebut, maka V L sama dengan 3 kmol per sekon buka kurung 4 dikurang 1 per kmol dibagi min 10 M pangkat 3 per sekon. Maka nilainya adalah 3 kmol per sekon, 4 dikurang 1 adalah 3, jadi 3 per kmol dibagi min 10 M pangkat 3 per sekon. Sehingga nilai V yang kita dapatkan adalah min 0,9 meter pangkat 3. Baiklah, itulah presentasi mengenai perhitungan tentang mixing dan agitation. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya, Martiana Sapitri, dengan NIM 03031182025005, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.